SD, SMP, SMA itu inden, jadi nggak bisa mendadak daftar, tapi sudah inden. Alhamdulillah di rumah juga begitu. Sekarang dengan adanya kegiatan yang sekarang ini dialami seluruh dunia, ini justru naik dari 550 tahun lalu, sekarang 780. Ini merupakan bagian dari mengapa kok begitu, karena UGM itu terkenal dengan disiplin. Terkenal dengan disiplin, saya ulang. Mengapa? Karena pendiri YPM, Yai Haji Hasyim Latif, adalah seorang tentara, seorang Hizbullah yang beliau ditugasi oleh Yai Hasyim Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari untuk berangkat ke Cibarusah bersama 3 orang lain, Pak Yusuf Hasyim, Yai Munasir, dan beliaunya dilatih oleh PK menjadi Hizbullah. Dan setelah dari sana melatih para pejuang-pejuang untuk berangkat melawan tentara sekutu yang melahirkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Oleh karena itu saudara sekalian, ini kelebihannya disiplin. Yang kedua kelebihannya adalah di Menwa itu selalu mengedepankan korup. Tidak ada yang menusuk dari belakang, kesatriaan. Tadi itu contoh dari komandan tadi. Panca Dharma tadi itu harus hafal di luar kepala. Bagaimana menghayati kalau tidak hafal? Intinya adalah pertama adalah NKRI nomor 1, tidak bisa ditawar-tawar. Yang kedua adalah Pancasila. Sebagai mahasiswa kita harus mengedepankan bagaimana berbangsa dan bernegara, bernegara internasional maupun nasional. Maka itu harus ada filosofis yang kita kenal dengan PBNU. PBNU itu singkatan, P-nya adalah Pancasila, B-nya adalah Bhinneka Tunggal Ika, N-nya adalah NKRI, U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi supaya gampang hafalnya adalah PBNU. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita sadar bahwa kita ini adalah mahasiswa. Di dalam logo kita ada pemikir dan pejuang, pejuang dan pemikir. Jadi saya melaksanakan ini. Ketika saya jadi rektor, saya harus berpikir bagaimana mengembangkan umat, juga berpikir bagaimana mensejahterakan, bagaimana memikir akademik internasional, dan bagaimana supaya pemerintahan umat di atas rata-rata. Alhamdulillah sekarang umat sudah di peringkat 249 dari 4.600 perguruan tinggi se-Indonesia. Tepuk tangan dulu. Padahal perguruan tinggi negeri jumlahnya berapa? Ada 1.300. Jadi kita ini nyalip 1.000 perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu kita harus syukuri, tapi kalau kita harus jaga marwah akademik kita sebagai mahasiswa. Orang mengenal pakaian hijau tentara, orang mengenal pakaian hijau itu hanya fisik otot saja, bukan lagi tentara zaman Perang Dunia Kedua. Sekarang ini adalah tentara zaman era milenial, zaman era digital. Perang pun tidak pakai senjata, cukup pakai sinar laser, tidak pakai peluru. Jadi kita harus berbasis digital. Nah, itu yang ketiga. Bagaimana ilmu harus kita kuasai? Itu panca dharma kita.
Yang keempat adalah kita harus mempertahankan korup kita. Ketika saya di Timur, saya sebagai komandan Pelton untuk penyerangan, itu seorang pemimpin harus mendahulukan. Dia merangkak di depan sambil melihat di mana posisi yang aman untuk kita, baru kita kerahkan anak buah. Jadi bukan kita di belakang anak buah yang mengarah kita, dia mendahului diri, melihat posisinya aman untuk anak buah, dia perintahkan anak buah berangkat pukul 11, pukul 9, ya, pukul 3 mengarah ke. Jadi sebagai seorang komandan itu di depan, tetapi penyerangan dia sendirian, karena itu melanggar aturan. Kalau dia sendiri semuanya serba sendiri itu bukan komandan. Itu namanya pembantu umum. Komandan harus membuat pemikiran bagaimana korup. Kalau yang sekarang itu bahasa manajemennya adalah soliditas. Maka saya minta Menda memberi contoh kepada mahasiswa bahwa kami solid, kami kompak, korup kami ini adalah sama-sama senasib, makan satu, semuanya makan. Salah satu, semua dihukum. Dan itu adalah bagian yang tak terpisahkan dalam bagaimana korup itu dipertahankan. Ketika saya persiapan ke Pintin, saya ke Bali. Niki nyoteng bapak nih, lapangan rumah. Ya, bagaimana kita bisa survive hidup tanpa makanan, tapi makan dari daun-daun. Tambel niku sedaya mboten ketinggal ada seragam ijo-ijo. Gimana kita bakar, gimana kita beri. Mboten wonten, men wae, Bu. Survive. Karena di alas. Mboten wonten. Tidak bisa kita tidur di bawah karena di situ macan. Nggih. Nggih. Oleh Pak, saya Pak Sam tidur di atas. Kita harus tidur di pokok. Nah, itu nanti juga akan kita lakukan. Sing kalih ta, Bu. Dan Nggih. bagaimana mengambil keputusan Nggih. seorang men yang Nggih. harus tegas, harus tuntas, dan harus cerdas di dalam mengambil keputusan. Kalau kegiatan yang lain taruhannya cuma salah dan dimaafkan. Tapi kalau di Menda taruhannya adalah Allah. Prinsipnya hanya saya membunuh atau saya dibunuh. Kalau kalian akan terjun ke lapangan itu seperti itu. Nah, beruntunglah sekarang, alhamdulillah, sekarang kita sudah diakui sebagai SKS. Jadi yang hadir hari ini itu nanti saya ingin kenal, silakan nanti saya beri giliran satu-satu menyebut namanya, hobinya apa, kemudian alamatnya di mana, ya masing-masing 2-3 menit, ya, supaya kita korupnya tak kenal maka tak sayang. Orang Menda ngomongnya memang keras, ngomongnya memang tegas, tetapi hatinya lembut. Direktur ini kalau ngomong keras, ya, tetapi hatinya lembut. Kenapa begitu? Supaya tidak ada salah paham. Maka tidak boleh ngomong dengan atasan, ngomong dengan teman, itu dengan ngomong bisik-bisik, karena menimbulkan persepsi yang berbeda. Semuanya harus. Saudara sekalian, bedanya mahasiswa dan resimen yang lain adalah yang ketiga, di samping tadi pertama adalah disiplin, kedua adalah korupnya kuat, ketiga adalah dia tidak mementingkan pribadi sendiri, tapi dia seperti tadi Pancadharma. Yang kelima bahwa mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Walaupun kita ini Nahdlatul Ulama, tapi yang kita utamakan adalah NKRI harga. Pada hari yang sama sore ini, Bapak
atau Habib Lutfi. Dia adalah Dr. Habib Lutfi dari Jakarta. Dia adalah ketua atau imam atau ketua umum Rabiatul Thariqat. Beliau hari ini memakai baju banter seperti itu, melatih para banter. Mengapa? Karena sekarang banyak aliran-aliran Islam yang ingin mendirikan bukan negara Islam, tetapi perpanjangan tangan dari orang-orang yang punya kepentingan dengan Arab, yang punya kepentingan dengan minyak, mengatasnamakan Islam. Maka kita yang harus wal jamaah harus bisa melihat mana yang Islam demi kepentingan minyak Barat, dengan memperbodoh orang-orang Arab diadu oleh mereka dan membuat negara-negara boneka dan mengundang orang Indonesia yang tidak cerdas, tidak mahasiswa, dengan datang ke sana sebanyak sekitar 790 orang. Sekarang lontang lantung di Syria dan di Irak